Bab 4452. Peluang terus berlanjut. Dan jika Toby menonton dalam kegelapan, Eric mereka memiliki peluang tapi tidak mengambilnya, itu akan mudah menimbulkan kecurigaan. Memikirkan hal ini, Yudira Ying berkata, "Ini, baiklah." Hengki Lee terdiam. Susan Xiong di samping menatap Yudira dengan heran. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang pria ini, dia mungkin tidak memiliki niat baik seperti itu. Kekuatan benda tersegel di pulau itu memang bagus, tapi kekuatan Eric dan lainnya bahkan lebih kuat. Sesaat kemudian, iblis monster segel itu jatuh ke tanah. Karena Eric bilang kali ini tidak berbahaya, selain tindakan pencegahan sederhana di sekitar mereka, para kultivator tidak peduli dengan keberadaan Toby dan semakin mempercepat kemenangan. Belasan buah vermilion juga jatuh ke tangan semua orang. Tentu saja yang disesali oleh Yudira, Hengki dan lainnya adalah Toby yang mereka pikirkan tidak muncul saat ini. Semuanya, ayo kita lanjutkan. Setelah mengambil buah spiritual, semua kultivator dengan gembira melanjutkan perjalanan mereka. Apa yang membuat mereka bahagia adalah tidak lama setelah itu, mereka bertemu dengan pulau spiritual lagi. Kali ini, di pulau itu, meskipun bukan buah vermilion penghilang iblis yang tumbuh, tapi ada jurang spiritual, bahkan tidak ada ujian. Setiap kultivator dapat menyelinap ke dalam jurang spiritual untuk mengambil cairan spiritual dalam jumlah tertentu. Adapun berapa banyak, itu sepenuhnya terkait dengan kemampuannya sendiri. Eric juga mengkonsumsi banyak cairan spiritual, kali ini dia hanya memanfaatkan jurang spiritual untuk mengisi kembali. Tidak ada bahaya, bahkan 2 peluang pun diperoleh. Kultivator di Qingzhou bahkan lebih bahagia saat ini. Ini bukan perjalanan yang berbahaya, bukankah ini jelas merupakan peluang untuk menghasilkan uang? Di istana, melihat Eric dan lainnya terus beruntung dan tidak memanen banyak benda spiritual, wajah Hengki Lee menjadi gelap seperti arang, giginya bergemeretak. Brengsek, mati saja. Mengetahui bahwa Eric setuju untuk menjadi umpan, Hengki sangat emosional. Dia sangat menantikan Eric mati di tangan Toby. Pada akhirnya, malah membuat dia kecewa. Bajingan Toby, kenapa belum muncul? Para kultivator Qingzhou ini berhasil mencari kesempatan. Meski Yudira tidak berbicara, ekspresinya tidak baik. Sudah hampir 2 hari, mereka menatap tajam ke tempat ini, tetapi sebagai ganti Eric dan yang lainnya untuk mendapatkan keuntungan, benar-benar menjengkelkan. Setelah berpikir sejenak, saat Eric dan yang lainnya meninggalkan pulau spiritual lagi, Yudira mengambil token giok. "Saudara Qin, kamu sudah berjalan seharian lebih, kamu bisa merasakan nafas Toby." Eric mendengar suara Yudira. Setelah berpikir kasar, dia juga tahu apa yang ditahan orang ini. Orang ini bersembunyi begitu dalam, siapa yang tahu? Dia mungkin tidak ada di sana, atau dia mungkin mengawasi kita. Eric merendahkan suaranya dan berkata dengan nada salah. "Mungkin." "Apaan?" Sudut mulut Yudira berkedut. "Dengan hubungan antara kamu dan Toby, ditambah kamu tidak waspada sama sekali. Selama Toby ini tidak bodoh, bagaimana dia bisa membiarkanmu begitu riang? Namun, aku masih membutuhkan Eric untuk lanjut menjadi umpan." Yudira Ying hanya bisa menahan perut kenyangnya. "Hehe, Saudara Qin, kurasa Toby seharusnya tidak berada di pihakmu." Yudira tertawa. "Dan juga, posisimu saat ini terlalu jauh dari Pulau Emas. Jika kamu terus bergerak maju, lalu formasi teleportasi mungkin menjadi tidak dapat digunakan, ini akan berdampak buruk." "Jadi apa maksudmu?" Eric bertanya. "Aku sarankan kamu ubah arah," Yudira Ying berkata. "Baik."
Erik tidak berbicara omong kosong, mengakhiri kontak mata secara langsung. Yudhira pasti iri dengan kesempatan kita. Orang-orang ini, biar kita menjadi umpannya, tapi kita akan dimanfaatkan. Sekelompok orang tak tahu malu. Setelah Erik memberitahu hasilnya kepada semua orang sedikit marah. Semuanya, jangan marah. Mungkin akan ada lebih bermanfaat jika mengubah arah. Erik tersenyum. Credence telah melakukan 2 peluang ke arah ini. Pergi ke tempat lain mungkin akan mendapatkan sesuatu. Kemudian kapal spiritual harus berbelok dan pergi ke arah lain. Mengemudi seperti ini selama 2 hari lagi. Selama 2 hari terakhir, semuanya tetap tenang. Semua orang menemukan pulau peluang lagi, tapi kali ini bukan pulau yang disebutkan oleh Credence, tapi Erik tiba-tiba merasakan perbedaan atmosfer di pulau ini. Dan di pulau ini, semua buah spiritual semacamnya adalah paling dibutuhkan Erik. Adapun ujiannya, itu juga bukan untuk membunuh benda yang tersegel, tetapi untuk menanggung tekanan pulau dan bergerak menuju pusat. Semakin jauh seorang kultivator pergi, semakin banyak buah spiritual yang bisa dia petik. Setelah beberapa kesempatan, semua orang mungkin memahami karakteristik pulau-pulau ini. Patung dan iblis monster memang ada, namun ujian yang diberikan oleh Dewa Bintang tidak sesederhana itu. Pada akhirnya, Erik mendekati pusat dan mendapat banyak buah-buah spiritual. Sehari kemudian, lokasi pulau peluang ketiga yang disebutkan oleh Credence tiba. Melihat Erik dan yang lainnya mendarat di pulau itu, Hengki dan banyak kultivator dari kota F hampir marah. Di istana, banyak kultivator yang pernah berseteru dengan Erik, namun yang paling membenci Erik adalah orang-orang dari kota F. Alhasil, melalui tirai cahaya, menyaksikan Erik mendapatkan manfaat lagi dan lagi, perasaan ini sungguh menyakitkan. Di pulau ini, peluang di sekitarnya sangat biasa. Setelah dirangsang dengan kuat oleh cairan spiritual dan buah spiritual sebelumnya, biji roh yang melimpah di pulau itu nilainya tidak rendah, tetapi jika dibandingkan, tampak seperti biasa. Namun di tengah pulau, semua orang tanpa sengaja melihatnya. Sebuah patung berdiri di lembah tengah pulau, tetapi patung itu bukanlah gambar pria parubaya yang sudah bosan dilihat semua orang, melainkan orang yang aneh. Memiliki 1 mata, 6 lengan, 2 sayap di punggungnya, ekor ular, tetapi tidak berkaki. Setengah manusia, setengah ular, dengan 1 mata dan sayap, apakah benar ada keberadaan yang aneh di dunia ini? Mungkin dibuat. Apakah ada sesuatu yang jahat tersegel di bawah patung ini? Tetua di penasaran, mengulurkan tangan untuk menyentuh patung itu. Saat berikutnya, 1 mata patung itu tiba-tiba menyala dengan cahaya merah, seolah-olah akan hidup kembali. Tetua diterkejut dan dengan cepat mundur. Namun, cahaya itu hilang dalam sekejap. Semuanya kembali normal lagi. Pak Tuadi, apa yang kamu raba? Kebetulan sekali. Kepala klan Li berkata tanpa suara. Tidak ada aura di dalam dan di luar patung, bagaimana aku tahu itu sangat aneh. Tetua Di tidak berdaya. Erik melirik ke langit. Tepat setelah disentuh oleh Tetua Di, dia sepertinya merasakan nafas aneh keluar dari patung dan menebar ke langit. Di depan, di lembah belakang patung, cahaya satu demi satu menyala, membentuk lingkaran sihir besar. Itu adalah teleportasi formasi, jaraknya tidak dekat. Erik terbang menyelidiki dan memastikan fungsi teleportasi kuno. Tepat pada saat ini, tiba-tiba angin aneh bertiup melintasi lembah, pepohonan yang bertiup terus bergetar, pakaian serta rambut semua orang ikut berkibar. Langit dengan cepat menjadi gelap, seolah-olah malam telah tiba lebih awal. Meski baru 10 menit di siang hari,
Awan gelap yang menumpuk di langit benar-benar mengaburkan cahaya. Bersambung.